Halo, selamat sore teman-teman. Halo YouTube, halo YouTube. Karena sekarang saya sudah mulai aktif di YouTube. Sebelumnya saya ragu-ragu teman-teman untuk upload video di YouTube karena saya takut beberapa orang mungkin tidak cocok dengan perspektif kita. Cuman saya putuskan oke lah kita sharing di YouTube. Kalau misalnya ada yang tidak setuju, ya udahlah itu resiko karena tiap manusia punya keputusan masing-masing. Oke. Oke, hari ini saya akan membahas tentang Bitcoin. Ya, Bitcoin. Karena banyak yang bertanya di grup saya dan ada beberapa teman juga yang kirim DM di Instagram. Mereka ingin mengetahui kenapa ya Bitcoin nih, gitu loh. Kenapa sih Bitcoin? Apakah masih turun or whatever? Oke lah. Oke, kita bahas Bitcoin. Seperti teman-teman lihat di sini ya, bahwa sebenarnya Bitcoin ini masih turun. Ya, dia pernah all time high, kemudian ya sampai hari ini tuh ya masih turun ya. Sangat-sangat signifikan, sangat signifikan ya. Dari harga 70-an ribu sampai ke harga belasan ribu sekarang ya. Oke, kita bahas ini time frame daily ya. Jadi di daily memang ini menunjukkan bahwa masih kuat penurunannya ya. Oke, seperti yang kita lihat di sini sebenarnya kita memiliki satu gerakan signifikan drop. Kemudian di sini ada flag ya, di area sini. Di sini ada flag, kemudian dia turun, ya dia naik dikit dan dia turun. Oke, dan kemudian kemarin dia sempat terkoreksi ya. Oke, jadi kita sebenarnya masih melihat bahwa oh ya, ini adalah bentuk dari behavior downtrend. Nah, downtrend ya, tren turun gitu. Oke, seperti yang kita lihat di sini, kalau saya lihat pada daily ya, kita punya support di sini ya. Dan belum pernah kesentuh ya, belum pernah ada yang mencoba menembus ataupun melakukan retest ya. So saya rasa memang harga sekarang itu seperti menuju ke sini ya. 18.000 ke 17.000 ya sepertinya ya. Karena kalau kita lihat di sini kita punya support juga dan sebenarnya ini double bottom teman-teman ya. Di sini ada double bottom. Kalau kita lihat kita punya dua low ya, dua low ya dan harga naik ya. Jadi ini seperti double bottom. Tapi kalau kita lihat ternyata double bottomnya sudah di break. Wow, berarti kuat sekali momentumnya. Oke, kalau kita lihat sebenarnya kenapa harga turun? Kalau saya lihat dari sini ya, ini sebenarnya harga sudah melakukan engulf dan melakukan retest terhadap bearish flag-nya ya, bearish flag, ya. Dia melakukan retest. Ya, kalau saya bilang sebenarnya basicnya saya hapus ini, kita tarik aja area sini. Ya, bebas sih teman-teman mau ngambil sini atau sini kalau saya ngambil ujungnya. Jadi di sini sebenarnya teman-teman ada support ya dan support ini menjadi resisten di masa depan ya. Jadi ini adalah support ya dan di sini jadi resisten. Resisten ya. Saya rasa ini banyak sekali eh, apa ya eh, kreator-kreator lain, mentor-mentor lain yang sudah memberikan tutorial atau teknikal atau edukasi tentang support yang menjadi resisten ya atau kita biasa sebutnya support become resistant kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini kalau saya bilang hal-hal yang cukup umum gitu ya, bukanlah suatu hal yang baru, bukanlah suatu hal yang wah banget gitu enggak. Ya ini basic banget lah, basic ya, standar ya. Dan ini suatu teknis ya atau suatu ilmu teknikal yang saya rasa semua trader pasti gampang dan sudah tahu semua lah saya yakin gitu lah. Ya, jadi ini support resistance secara time frame besar, tapi kalau saya lihat dari kacamata saya yang sesuai dengan metode saya melihat bahwa di sini ada bahu kiri teman-teman. Ya, di sini ada bahu kiri ya. Jadi kita sebut ini adalah LS ya. Saya menyebutnya LS atau left shoulders. Ya, LS atau left shoulders ya, bahu kiri. Oke, dan di sini ada bahu kanannya. Ya, ada bahu kanan. So, jika di sini adalah bahu kiri, ini bahu kanan, ya berarti ini adalah kepalanya, teman-teman. Ya, ini ada kepalanya ya. Ya, jadi saya rasa sebenarnya dengan chart seperti ini saya melihat ada satu pattern ya yang biasa kita sebut sebagai head and shoulders mungkin ya.
Jadi pattern yang dimana ada bahu kiri dan bahu kanan itu loh. Dan ini banyak sekali di internet tutorialnya, ilmu-ilmunya ya. Nah, jadi ini kan pattern pattern yang sangat-sangat umum ya, head and shoulders lah. Kita punya bahu kiri, kita punya kepala, dan kita punya bahu kanan. Ya. Jadi saya rasa BTC mungkin akan turun lebih jauh ya karena sudah membuat this kind of pattern head and shoulders ya. Jadi very good, very very nice price action ya. Ini sangat clean, sangat bisa dibaca saya rasa ya. Jangan jangan terjebak dengan ini ya teman-teman karena market itu dinamis dan teman-teman nggak bisa textbook gitu. Textbook itu kan benar-benar seperti buku, nggak bisa. Teman-teman harus adaptasi dan harus bisa melihat secara garis besar gitu loh. Ya itulah yang namanya berpikir. Oke, jadi saya tandain saja LS-nya. Oke, saya tandain LS-nya di sini. Nah, saya tandain LS-nya dan kemudian saya pindah pada time frame yang lebih kecil ya untuk melihat informasi. Oke. So sebenarnya harga di sini sempat terjadi fake out ya teman-teman. Dia sempat eh, menembus support kemudian dia naik lagi ya. Dan ternyata di sini teman-teman, waduh, ini adalah pattern-pattern pola fake out ya. Kenapa saya bilang pola fake out? Karena di sini ada banyak resisten. Ya, ada resisten satu, ada resisten dua. Ya, kalau teman-teman mau pakai yang jarum ini boleh terserah. Yang pasti ini adalah pattern-pattern fake out ya, pattern-pattern fake out. Dan setelah saya lihat pada time frame H4 ini, saya melihat salah satu metode yang saya ajarkan pada murid-murid saya, yaitu yang di sini ternyata ada king, ya, kita sebutnya king, ya, dan ternyata ya di sini ada signifikan, ya, ada signifikan level ya, signifikan support, price mantul-mantul-mantul sini, ya, ada suatu flag limit atau something yang mengunci dan menjadi king ya. So this is very good ya, very good setup ya. Dan ya kalau kita bisa boleh jujur memang kita ada posisi di sini memang. Tapi ya saya tidak exit sejauh ini ya enggak. Saya exit sesuai target saya ya. Oke, jadi saya rasa penurunan Bitcoin ini adalah penurunan yang sangat wajar ya. Pada time frame besar dia punya pola head and shoulders dan pada time frame yang lebih kecil dia merupakan setup king ya, SSR king, yaitu setup yang sangat-sangat menarik. Oke, dan kalau kita lihat ternyata harga sebelum naik menyentuh dia membuat take off di sini, teman-teman. Di sini ada banyak sekali resisten, ya. Di sini ada resisten, di sini juga ada resisten. Ya, jadi ini benar-benar suatu fake out ya, false break ya. Jadi mungkin beberapa orang yang menggunakan chart pattern triangle atau apa itu akan terjebak mungkin di sini ya, akan terjebak dan ternyata harga false break, harganya mencari stop loss retail dan kembali turun. Oke, ya. Dan ketika harga turun, ya target saya memang kemarin itu adalah di area sini ya, karena di sini ada resisten dan saya rasa harga akan tertahan di sini sementara. Gitu, ya. Dan saya tidak tahu lagi kalau dia lanjut turun ya, karena ya well lah saya akan menunggu market gitu. Saya tidak bisa mengejar market terus karena yang pertama, market ini liar, teman-teman. Jangan pernah mengendalikan gitu. Jangan, ini bukan hewan, teman-teman. Hewan masih bisa jinak. Kalau market tuh nggak bisa ya. Karena hewan itu kan dia masih punya hati nurani, dia masih punya roh gitu loh. Kalau market kan nggak ada rohnya. Ini kan benda benda elektronik gitu loh. Sesuatu yang dikendalikan oleh algoritma. Jadi kita nggak bisa mencoba untuk mengendalikan gitu. Jadi kalau saya lihat seandainya kemarin itu saya memantau ya di sini ada satu flag ya, ada suatu supply mungkin teman-teman nyebutnya apa, ada satu supply ternyata yang menahan harga ya. Kalau kita lihat lebih jauh ternyata di sini seperti ada pola fake out ya. Kalau saya lihat ya ada seperti pola fake out di sini ya, ada banyak sekali resisten ya, resisten ya, dan dia naik baru dia turun ya. Jadi ini seakan-akan market itu breakout ya. Memang benar sih, market setelah setelah dia breakout dia turun dia naik lagi, tapi ternyata ya kenaikannya tidak terlalu signifikan teman-teman ya. Dia masih tertahan pada area FTR di sini ya. Jadi ya saya rasa kalau teman-teman besok apa, teman-teman masih memiliki posisi, saya rasa teman-teman mencari posisi sell sangat bagus. Dan kalau ada yang masih floating profit, oh mantap banget ya. Tapi jangan lupa take profit dan menikmati hidup ya, menikmati hidup. Oke, jadi kalau menurut saya Bitcoin ini ya, sangat bagus ya, sangat bagus. Price actionnya juga bagus ya, tetapi memang hati-hati teman-teman karena market itu kita tidak pernah bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Jadi
kalau saya lihat di sini memang support di sini sudah di broken ya. So, potensi harga mungkin akan naik sedikit nanti, akan koreksi, baru mungkin akan kembali turun. Ya, jadi itu saja kalau dari saya ya. Saya hanya melihat satu setup di sini yang sangat bagus dan cocok dengan sistem saya, metode saya. Ya, tapi dalam time frame besar memang dia adalah head and shoulders. Oke, jadi risk reward yang kita dapat jika sell memang cukup ya, cukup ya. Jadi sekitar sekitar 1 banding 10 lebih lah, 12, 13 whatever. Tapi kalau saya hold mungkin saya bisa mendapat 1 banding 20. Tapi menurut saya ya saya trading sesuai target. Ya, saya tidak tidak mau mencoba untuk melanggar aturan yang saya buat karena saya takut kualat. Ya seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi di review market selanjutnya. Oke, teruslah latihan dan sampai jumpa lagi. Thank you so much. Selamat sore.